Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian di kelas 8 Madrasah Sanawiyah? Tentunya saya harapkan kalian masih tetap semangat dalam belajar. Dan alhamdulillah kemarin pertemuan yang lalu, 1 minggu yang lalu kita melakukan PTS ya. Ini yang tengah semester, ulangan tengah semester, dan saya harapkan kamu mengerjakan tugas itu dengan penuh kejujuran ya, dan mudah-mudahan hasilnya juga bagus. Tapi saya yakin kalau mengerjakan di rumah pasti ya hasilnya juga bagus ya. Itu saya harapkan semuanya. Anak-anakku sekalian, di kelas 8 Madrasah Sanawiyah kita bahas kembali pelajaran pertemuan kali ini. Pertemuan kali ini kita bahas tentang hikmah puasa. Kemarin kita sudah bahas puasa-puasa sunnah, kemudian waktu-waktu diharamkan kita berpuasa. Sekarang apa sih hikmahnya kita melakukan puasa? Khairul ibadah saum. Sebaik-baiknya puasa ibadah itu ada satu kaidah mengatakan puasa ya. Bahkan khairus saum saumud Daud. Sebaik-baiknya puasa Nabi Daud. Bagaimana Pak Guru puasa Nabi Daud? Kemarin sudah kita bahas. Puasa Daud itu adalah puasa Nabi Daud, itu puasa yang diseling-seling ya. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, terus didawamkan. Bahkan saya pernah baca dalam satu kitab, ada kitab fikih ya, kalangan Ibnu Rus ya, judulnya kalau tidak salah Bidayatul Mujtahid. Salah satu hikmah puasa Nabi Daud, dipanjangkan umur, senantiasa awet muda ya. Nah, kita bahas tentang hikmah puasa. Apa hikmah puasa? Kita lihat halaman 50. Hikmah puasa 1, menumbuhkan nilai-nilai persamaan selaku hamba Allah. Jadi dalam hidup ini dengan puasa akan bisa menumbuhkan nilai persamaan. Kita akan bisa merasakan bagaimana orang yang tidak berpunya, jangankan dia berpikir makan dengan apa hari ini, jangankan berpikir makan di mana hari ini. Kan ada orang yang berlebihan, umpama sarapan paginya di Bandung, makan siangnya ada di Puncak, kemudian makan malamnya di Jakarta, karena senangnya traveling gitu. Tapi puasa bisa menumbuhkan persamaan. Kita akan bisa merasakan bagaimana orang-orang yang tidak berpunya merasakan lapar. Oh, nggak punya makanan begini lapar. Jangankan berpikir makan dengan apa, makan di mana, mereka pikirkan makan apa hari ini. Nah, akhirnya kita bisa menghayati, tumbuh rahman kita, kasih sayang kita, sehingga ketika melihat ada orang-orang yang tunawisma, tidak punya rumah, kemudian dia membutuhkan makanan, tumbuh rasa ingin berbaginya. Nah, itu pertama, menumbuhkan nilai-nilai persamaan selaku hamba Allah. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa peri kemanusiaan dan suka memberi serta peduli terhadap orang yang kurang mampu. Seperti tadi, maunya bagi aja ya, maunya berbagi. Contohnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam satu riwayat Nabi Ibrahim alaihissalam, laisa ta'am, dia nggak mau makan kecuali apa? Ada yang menemani makanannya. Dia nggak akan makan kecuali nunggu orang yang mau makan bersama dia. Beda dengan kita kebanyakan. Kita makan di rumah, sarapan pagi, ada tamu, assalamualaikum, bukan diajak makan, tunggu lagi sarapan sebentar. Harusnya apa? Diajak makan gitu. Jadi menumbuhkan peri kemanusiaan, saling memberi ya. Itu juga diajarkan dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Pancasila nomor 2 ya, sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, memperkokoh sikap tabah menghadapi cobaan dan godaan. Kan puasa itu tarbiyah itu latihan, madrasah itu sekolah. Dengan berpuasa akan mampu menghadapi cobaan-cobaan dan ujian-ujian dari Allah. Ya,
ketika puasa kita dilatih, walaupun di depan kita banyak makanan enak, makanan-makanan lezat, minuman-minuman yang nikmat, tapi kita tidak mau berbuka karena sedang kita dilatih untuk menghadapi ujian makan, walaupun lapar, walaupun haus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita paham, oh ini ujian dari Allah, sabar, ujian dari Allah. Seperti sekarang situasi pandemi COVID-19, ya kan? Kita harus belajar di rumah dengan segala kekurangannya. Harus pakai kuota, malas ngikutinya. Tapi kita sabar, itu bagian ujian dari Allah. Orang yang berpuasa mengikuti dengan penuh kesabaran. Nah, puasa melatih diri kita tabah menghadapi cobaan dan godaan. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sifat amanah. Puasa itu amanah. Amanah siapa? Amanah Allah. Mulai puasa dari kapan? Dari mulai datangnya waktu imsak sampai kapan? Sampai waktu maghrib. Ada orang, tidak ada orang, istiqomah puasa. Ya, berarti menjalankan amanah Allah. Jangan ditanya sama orang tua, kamu puasa, main sama temen. Ada warteg, diajak masuk, sudahlah, tidak bisa menjalankan amanah, ngikutin teman, kemudian ikut makan di warteg. Nyampe di rumah, ditanya sama orang tua, puasa apa tidak? Senyum, puasa. Padahal apa? Tadi sudah makan sama teman. Bohong apa tidak? Bohong. Dan itu tidak bisa memelihara amanah. Orang yang berpuasa melatih untuk bisa menjaga amanah. Kemudian yang kelima, menumbuhkan sikap bersahabat dan menghindari pertengkaran. Iyalah, kalau orang berpuasa itu jangan bertengkar, batal. Orang berpuasa itu jangan mengucapkan kata-kata kotor, tai, anjing, jangan. Diajak berantem, jawab, inni shaim, saya sedang puasa. Jadi menghindari pertengkaran dan bersahabat. Jadi ada hal-hal yang tidak baik yang suka anak-anak kelas 8 lakukan, dan mudah-mudahan sekarang tidak jadi tren. Kalau dulu puasa ngedadak latihan tawuran, kain sarung diikat isinya batu kemudian tawuran, itu tidak diajarkan dalam Islam. Puasa justru menghindari permusuhan dan pertengkaran, bukan memperbanyak perkelahian dan permusuhan. Yang keenam, menanamkan sifat jujur dan disiplin. Puasa itu disiplin, mulainya dari waktu imsak sampai datang waktu maghrib, tidak makan, tidak minum, kecuali apa? Sudah datang waktunya, disiplin. Ya, kita bisa tidak jujur ketika puasa, kita pura-pura wudhu, kemudian ketika kita berkumur kita telan air sedikit, kita kira orang lain tahu nggak? Tidak akan tahu. Tapi kita berusaha untuk jadi jujur, ya. Kenapa? Orang lain tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Nah, ini penting bagi kita pahami tentang hikmah puasa. Kemudian apa? Mendidik jiwa agar dapat menguasai diri, hawa nafsu. Wah, banyak makanan lezat, banyak minuman nikmat, tapi tidak tergoda. Kenapa? Karena sedang berpuasa. Kita berusaha mengendalikan hawa nafsu kita. Pengantin baru tidak boleh berhubungan suami istri walaupun di hari biasa halal baginya. Ya. Kemudian meningkatkan rasa syukur nikmat karunia dari Allah. Ya Allah, puasa begini lapar, bagaimana orang-orang yang tidak berpunya menahan langit? Saya hanya latihan puasa, Allah kasih rizki lebih banyak. Saya bisa makan nikmat ketika berbuka, makanan-makanan lezat boleh saya pilih. Bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur, kata Allah, la azidanakum, Allah bakal tambah. Bersyukur, alhamdulillah nikmat sehat. Kemudian menjaga kesehatan jasmani. Puasa ini menjaga kesehatan jasmani. Makanya ketika orang mau operasi disuruh puasa dulu. Ya. Puasa ini, badan kita ini ibarat pabrik, ya. Masuk apa saja keluarnya sama. Ya. Bahkan bau keluarnya. Nah, ketika puasa mengistirahatkan pabrik perut kita dari bekerja keras. Ya. Kemudian kata Profesor Hembing, satu, puasa itu memberi kesempatan istirahat kepada alat pencerna kita yang barusan saya ceritakan. Kedua, membebaskan tubuh dari racun, kotoran dan ampas. Ya.
ada penyakit kolesterol, diabetes, darah tinggi, itu kan karena sebab faktor makanan. Dengan berpuasa membaten upkan, menurunkan daripada kadar-kadar itu semua. Kemudian membuat kulit lebih sehat dan berseri, memblokir makanan untuk bakteri virus dari sel kanker, menumbuhkan jumlah sel darah putih dan meningkatkan daya tahan tubuh. Imun kita bakal naik tuh puasa. Makanya ada hadis Nabi mengatakan as-saumu tasihu, puasalah, dengan puasa kamu bakal jadi sehat. Saya pernah menemukan orang, ya, usianya sudah lanjut, tapi dicek, diperiksa, rematiknya tidak ada, kolesterolnya tidak ada, darah tingginya tidak ada, sampai dokter bingung, di usia segini yang seharusnya banyak penyakit-penyakit menimpanya, tapi nggak ada. Apa amalannya? Ditanya, saya melazimkan mendawamkan puasa. Nah, itu menjadi penting. Kemudian kata Sulaiman Rosid, manfaat puasa satu, tanda terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan jalan puasa selain sholat. Kemudian akan mempertebal keimanan seseorang, ya, didikan perasaan belas kasihan terhadap fakir miskin, dan yang paling pokok menjaga kesehatan. Dengan puasa, saumu tasihu, puasa itu sehat. Bahkan ada satu bacaan, pernah saya baca, ada satu cerita, ada wanita Mesir, kemudian dia sudah berobat, penyakitnya tidak hilang-hilang, kesana kemari berobat, tidak menemukan dokter yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya Allah kasih ilham kepada dirinya, kemudian dia puasa. Setelah puasa, Allah kasih sembuhkan pada dirinya. Nah, ini hebatnya berpuasa. Islam sungguh tidak memerintahkan satu amalan, satu ibadah, kecuali kalau diselidiki dan diteliti, maka sesungguhnya banyak sekali manfaatnya. Bukan hanya dari sisi psikologi, tapi dari sisi kesehatan, sungguh luar biasa. Itulah hebatnya ajaran baginda Rasulullah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad dalam bentuk agama Islam. Mudah-mudahan dengan hikmah puasa kita akan berusaha melaksanakan puasa, terutama seusia kalian. Jangan sampai meninggalkan puasa yang wajib. Syukur-syukur nanti kita berusaha lebih baik lagi untuk bisa menjalankan ibadah puasa sunnah. Sampai berjumpa dan bertemu kembali dalam gelombang yang sama. Kalaulah ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalaupun ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Ikan teri dari Cikini, ambil satu, tolong pepesin. Saya kira cukup di sini. Insya Allah nanti kapan-kapan kita bisa terusin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.